Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kasur atau matras terbaik untuk kesehatan. Ini sesuai dengan pertanyaan dari salah satu Sobat Sehat kita. Memang kasur atau matras yang baik itu sangat penting bagi kesehatan karena sebagian besar hidup kita itu memang habisnya di atas kasur atau matras. Orang dewasa normal membutuhkan tidur itu sekitar 7-9 jam sehari. Dan sehari itu adanya 24 jam. Artinya, sepertiga dari hidup kita, baik itu weekdays maupun weekend, habisnya di atas kasur. Lebih penting lagi bagi mereka yang sedang sakit, atau mereka yang umurnya lebih muda, anak-anak, bayi, yang membutuhkan tidur lebih panjang. Waktu yang dihabiskan di atas kasur itu lebih lama lagi. Jadi memang penting untuk memilih kasur atau matras yang baik. Masalahnya, kasur atau matras itu harganya nggak murah. Kita nggak bisa gonta-ganti semudah kita mengganti baju. Baju kita nih kalau kesempitan, pakaiannya nggak enak, nggak nyerap keringat, kita bisa ganti dengan yang lebih baik. Kalau kasur atau matras kan harganya mahal ya. Jadi kita nggak enak, nggak cocok, kita ganti gitu aja. Ya mungkin kalau orang yang duitnya metik di pohon kali. Tapi saya nggak bisa nih ngasih satu jenis kasur atau matras satu merek yang baik untuk semua orang. Karena posisi tidur, postur, kebiasaan, preferensi masing-masing orang itu beda-beda. Jadi terlalu banyak variabel yang harus dipertimbangkan. Dan memang nggak ada satu kasur yang cocok untuk semua orang. Jadi yang akan saya bahas di video ini adalah bagaimana cara untuk memilih kasur atau matras yang cocok bagi sobat sehat sekalian. Kalau Sobat Sehat suka dengan info-info kesehatan semacam ini dan merasa bahwa info yang saya bagikan bermanfaat, mohon like video ini dan subscribe di channel saya, lalu aktifkan dengan menekan notification button-nya, tombol lonceng, supaya Sobat Sehat bisa terus mendapatkan info-info semacam ini. Kalau Sobat Sehat ada pertanyaan seputar kesehatan, bisa langsung ketik di komen dan akan kita bahas di video-video berikutnya. Cuma mungkin agak ngantri ya. Tapi please, nanyanya jangan konsultasi. Karena yang namanya konsultasi itu harus dilakukan secara personal antara pasien dengan dokter. Nggak bisa di forum yang umum semacam ini. Ini adalah disclaimer saya. Cara terbaik untuk memilih kasur atau matras yang sesuai bagi kesehatan masing-masing sobat adalah dengan mencoba kasur atau matras itu dengan menerapkan sleep hygiene yang baik selama setidaknya 30 hari berturut-turut. Kenapa harus diterapkan sleep hygiene-nya? Supaya kita tahu bahwa enak atau enggaknya itu karena kasurnya, bukan karena hal-hal lainnya. Jadi kalau tidurnya tidak menerapkan sleep hygiene yang baik, yang suasananya berisik, terang benderang, segala macam, kalau tidurnya nggak enak, itu ya nggak bisa nyalahin kasurnya dong. Untuk sobat sehat yang mau tahu lebih lanjut tentang sleep hygiene, bisa lihat di video saya yang lainnya. Setelah menerapkan sleep hygiene yang baik, kita perlu coba selama 30 hari berturut-turut. Karena baik kasurnya maupun tubuhnya itu adalah masa penyesuaian ya. Kasur baru itu masih nggak enak istilahnya. Belum broken in, belum dijinakkan. Sama seperti kalau misalnya sobat sehat beli sepatu baru gitu. Kan sepatu baru itu keras ya, masih nggak enak pakaiannya. Sama, kasur seperti itu. Jadi kita perlu break in dulu. Setelah di broken in, baru kita nilai apakah ini cocok nggak dengan tubuh kita. Biasanya tubuh kita itu perlu waktu sekitar 2-3 minggu untuk adjustment. Nah, itu sebabnya saya bilang minimal 30 hari ya. Lebih bagus lagi kalau masa uji cobanya itu 60 hari. Jadi kalau nggak cocok, kita bisa balikin duit kembali. Tapi kalau misalnya kasurnya itu nggak ada masa uji coba 30 hari, nggak bisa tuh kita nyobanya di toko kasur. Memang sih kasur yang di display di toko kasur itu udah kondisinya udah di broken in, udah dijinakkan karena udah dicoba banyak orang gitu ya. Tapi kita kan nggak mungkin tidur di atas kasur yang display itu selama 8 jam. Paling banter kita nyoba 5-10 menit. Itu pun sehari doang, nggak bisa berhari-hari. Jadi nggak bisa untuk menilai. Karena tubuh kita itu responnya jangka pendek, jangka panjang itu beda. Sebagai contoh, sobat sehat kalau pegang gelas berisi air penuh ya, selama 5 atau 10 menit, terus ditaruh, dibandingkan dengan kalau sobat sehat pegang itu gelas yang sama, dengan isi air yang sama,
selama 8 jam terus-menerus. Bagaimana rasanya? Main kan tubuh kita? Nah, yang kita butuhkan itu kasur yang bisa cocok untuk kita selama 8 jam sehari, selama berhari-hari. Jadi nggak bisa kita nilainya selama 5-10 menit aja. Jadi yang saya akan bagikan di video ini adalah bagaimana cara kita memprediksikan apakah kasur ini akan cocok atau enggak dengan tubuh kita. Sekali lagi saya tekankan bahwa ini adalah kira-kira untuk memprediksi. Jadi nggak 100% cocok, tapi at least bisa membantu memandu pemilihan kasur atau matras yang tepat. Pertama yang perlu kita tahu adalah posisi tidur kita. Secara garis besar, posisi tidur itu ada 3 macam. Yang pertama itu terlentang, di mana punggung nempel di kasur, muka kita menghadap ke atas. Yang kedua itu miring, baik miring kanan atau miring kiri. Dan yang ketiga itu tengkurap atau tertelungkup, di mana perut dada kita itu nempel di kasur, punggung kita yang menghadap ke atas. Posisi tidur yang tertelungkup atau tengkurap ini nggak bagus untuk kesehatan, nggak disarankan. Karena dalam posisi ini, tulang belakang kita itu dia nggak natural posisinya, dia harus mengikuti lekuk dari tubuh kita. Udah gitu, pernafasan kita itu jadi lebih berat karena paru-parunya itu dia tertekan oleh struktur-struktur yang di posterior dari paru-parunya. Nggak seperti kalau kita terlentang, itu paru-paru kita bisa kembang kempis dengan bebas. Ya, jadi nggak disarankan. Kalau boleh, jangan dibiasakan tidur dengan posisi tengkurap. Apalagi untuk yang hamil, jangan tidur dengan posisi tengkurap. Tapi kalau misalnya sobat sehat nggak bisa tidur dengan posisi lain, mau nggak mau harus tengkurap, berarti sobat sehat harus pilih kasur yang bisa mengakomodasi lekukan tubuh bagian depan, supaya tulang punggungnya itu diupayakan sebisa mungkin dalam posisi yang natural. Bukan berarti harus lurus ya, karena lekukan tulang belakang kita itu secara normal ada kurvaturanya, jadi memang nggak lurus, tapi harus dicari supaya posisinya itu mendekatin natural. Artinya, carilah kasur yang tebal. Karena kalau kasurnya tipis, dia tuh nggak bisa mengakomodasi lekukan-lekukan tubuh ini dengan baik. Selain tebal, kita harus cari yang bahannya itu cukup lunak untuk bisa mengikuti lekukan tubuh, tapi harus tetap firm ya, supaya nggak ngelempos dia. Kalau ngelempos, nggak ngikutin lekukan tubuh, ya sama aja dengan tidur di atas dasar yang keras. Jadi, ya tulang belakangnya lengkok-lengkok lagi, nggak bagus lagi untuk tulang belakang. Mungkin bisa dipilih kasur yang tipenya kombinasi antara spring sama foam. Dan kalau bisa, pilih springnya itu yang individual, supaya bisa, ya itulah, bagian yang menggendut, itu dia springnya tertekan, sedangkan bagian yang tidak menggendut, springnya dia lebih tinggi. Jangan pakai kasur yang springnya itu horizontal ya, karena yang horizontal ini dia nggak bisa dengan baik mengakomodasi bentuk-bentuk lekukan tubuh. Apalagi kalau kasurnya nggak pakai spring tapi pakai karet. Karet itu yang strip-strip itu terus ditutupin foam, itu bukan springnya. Biarpun dia membal-membal itu nggak pakai, nggak hitungan seperti itu. Untuk mereka yang kebiasaan posisi tidurnya miring, baik miring kanan atau miring kiri, juga perlu kasur yang relatif agak lunak. Karena posisi miring itu, satu, tulang belakangnya juga nggak posisinya natural. Karena kan ketinggian antara bahu, pinggang, pinggul, itu kan lain-lain. Jadi agak lekuk-lekuk sedikit. Kalau kita pakai kasurnya yang keras, yang firm, itu nanti ke satu, tulang punggungnya itu jadi miring-miring kanan kiri. Terus yang kedua, tekanan di bagian-bagian tubuh yang menonjol, di bahu, pinggul, itu nanti keras. Bisa menimbulkan tekanan di bagian-bagian menonjol ini, bisa menimbulkan sakit, nyeri. Bisa menimbulkan kerusakan di jaringan lunak. Ini intermezzo aja ya. Jaringan lunak kita ini kalau kita tidur terlalu lama akan rusak. Itu sebabnya ada yang namanya ulcus decubitus. Itu adalah kerusakan jaringan lunak yang terjadi karena kita tidur berbaring terus-menerus, yang dimana jaringan lunaknya ini tertekan antara jaringan di atasnya dengan kasur, meskipun kasurnya lunak. Ini terjadi pada orang-orang yang misalnya harus tirabaring dalam jangka waktu lama dan tidak bisa bergerak. Misalnya pada pasien stroke, pada pasien yang mengalami kerusakan tulang belakang, yang nggak bisa bergerak sendiri. Nah, itu akan timbul luka dia. Jaringannya itu lama-lama merah terus bolong, luka,
terbuka, ya itulah, itu namanya ulcus decrubitus. Jadi penting ya. Nah, cuma kalau pada orang sehat, biasanya kan waktu tidur masih bisa goyang-goyang sendiri dong, meskipun nggak terbangun ya, tapi berganti-ganti posisi. Nah, umumnya nggak separah itu, nggak sampai terjadi ulkus. Tapi tetap perlu dipilih kasur yang sesuai. Dan untuk mereka yang tidur miring, karena tekanannya lebih besar di area-area tertentu, perlu matras yang lebih lunak, supaya ini nggak terlalu sakit. Matras yang lunak itu, kalau yang bagus sih, yang terbuat dari memory foam ya. Memory foam itu dia akan menyesuaikan dengan bentuk tubuh. Kekurangannya, kalau memory foam itu dia mempersulit perubahan posisi karena dia udah terbentuk. Jadi kalau udah kayak udah ada cetakannya gitu, terus mau berubah-berubah posisi jadi kurang enak gitu ya. Nah, terus ada juga yang terbuat dari bahannya latex. Latex ini dia empuk, membal, mirip-mirip silikon gitulah ya. Cuma kalau kekurangannya latex itu dia ada orang-orang yang sensitif atau alergi terhadap latex, jadi nggak bisa dipakai, dan udah gitu harganya mahal. Untuk mereka yang posisi tidurnya terlentang, itu cenderung lebih gampang milihnya karena hampir semua jenis kasur itu lebih sesuai memang untuk orang yang tidur terlentang, lebih fleksibel. Nah, cuma mungkin harus diperhatikan faktor-faktor lainnya. Faktor yang kedua yang perlu diperhatikan adalah berat badan. Mereka yang badannya lebih ringan itu bisa memakai kasur yang lebih firm. Bahkan bisa juga dengan tidur di lantai dikasih tatami ya, itu semacam matras yang nggak terlalu tebal, itu cukup. Sedangkan untuk mereka yang badannya lebih berat, itu membutuhkan kasur yang lebih empuk untuk mengakomodasi badannya itu, lekuk-lekukannya, dan lebih tebal. Semakin berat badannya, semakin gendut orangnya, butuh kasur yang lebih tebal. Faktor yang ketiga adalah faktor usia. Untuk bayi, itu jangan diberikan kasur yang terlalu empuk, jangan diberikan kasur yang terlalu tebal. Karena kasur yang empuk dan tebal ini meningkatkan resiko terjadinya SIDS atau Sudden Infant Death Syndrome, di mana bayi-bayi itu yang berusia di bawah 1 tahun mati mendadak pada waktu tidur. Pada umumnya ini terjadi karena saluran pernafasan bayi tertutup oleh hal-hal yang ada di sekeliling bayi waktu tidur. Ya kasur, ya bantal guling, boneka, selimut, macam-macam. Jadi bayi-bayi, apalagi yang bayi-bayi masih kecil ya, itu kan mereka belum pandai untuk bergerak, belum bisa tengkurap, belum bisa macam-macam. Waktu tidur, kalau mereka ketutupan sesuatu, jalan napasnya, ya tercekik, meninggal, mati dalam tidur. Nah, kasur yang terlalu empuk itu nanti bayinya tenggelam. Nah, kalau miring dikit ketutup hidungnya, apalagi bayinya yang hidungnya pesek-pesek, nggak boleh. Jadi pilihkan yang firm dan nggak terlalu tebal. Jadi kenapa nggak boleh terlalu tebal? Supaya nggak nyelempit. Kalau misalnya bayinya itu gelundung, terus jatuh di antara selipan, antara kasur dengan kripnya, itu nanti kejepit si bayinya di sini. Nah, kalau kasurnya tebal, ya ketutup hidungnya. Atau kalaupun si bayi nangis, nggak kedengeran. Jadi nggak boleh ya. Oh, satu lagi untuk bayi, jangan pilih tempat tidur box bayi. Kayak jerujinya itu terlalu besar, nanti itu si bayi bisa jatuh, kepalanya nyangkut di si jeruji-jeruji itu. Jadi nggak boleh. Pilih yang tertutup, ya tertutupnya itu misalnya pakai mesh ya, yang jaring-jaring itu supaya nggak jatuh bayinya, tapi tetap bisa nafas gitu. Kasurnya udah oke, jangan pilih padding yang sekelilingnya itu yang sama bisa menghambat jalan nafas. Untuk anak-anak bisa dipilihkan kasur yang sedikit lebih tebal supaya lebih nyaman, tapi sama ya, hindarin hal-hal yang bisa memberikan resiko pada si anak. Jadi kalau misalnya untuk kasur, pilih kasurnya itu yang ada railingnya ya, supaya anak itu nggak terguling, gelundung, jatuh gitu. Atau kalau memang nggak mau ya letakkan kasurnya itu di atas lantai lah. Jadi kalaupun jatuh dari kasur nggak sakit. Umumnya untuk anak-anak yang normal, mereka bisa bergerak waktu tidur. Jadi pemilihan kasurnya itu nggak perlu yang terlalu empuk banget, supaya nggak tenggelam. Jadi supportnya itu terhadap tulang belakangnya lebih bagus, dan mereka nggak ada risiko untuk nyeri-nyeri karena mereka bisa bergerak. Untuk remaja, umumnya mereka tidur biasanya nggak bermasalah ya. Yang bermasalah adalah apakah si anak remaja ini mau tidur atau kagak. Karena suka main handphone, suka teleponan waktu malam sehingga jam tidurnya kurang. Tapi begitu tidur mereka biasanya sih nggak bermasalah, bisa bergerak dengan baik untuk anak-anak yang sehat, untuk remaja yang sehat. Cuma ya itulah, pilih yang cocok aja dengan faktor-faktor lainnya. Pada dewasa muda ya sama, kurang lebih sama seperti remaja.
perhatikan faktor-faktor lainnya seperti berat badan, posisi kebiasaan tidur. Nah, sedangkan pada orang tua mungkin perlu dipertimbangkan untuk memberikan kasur atau matras yang lebih lunak. Karena pada mereka yang berusia lebih lanjut itu biasanya jaringan lunak di bawah kulitnya itu lebih menipis. Kulitnya pun lebih nipis. Biasanya juga terjadi kehilangan massa otot. Jadi mereka itu cenderung lebih gampang terkena ulcus decubitus. Apalagi kalau yang sudah mobilitasnya sangat terganggu, atau mereka yang menggunakan obat-obatan tidur yang menyebabkan ngantuk. Jadi mereka tidurnya itu deep sleep lebih lama sehingga kurang bergerak. Untuk mereka ini pilihkan yang lebih empuk tapi tetap firm supaya tetap bisa mensupport tulang belakangnya tanpa menimbulkan kerusakan jaringan. Nah, sedangkan pada mereka yang mengalami gangguan gerak, yang nggak bisa muter-muter dengan baik, yang membutuhkan bantuan orang lain untuk miring kanan, miring kiri, sebaiknya diberikan kasur decubitus. Ini biasanya berupa kasur dari plastik yang berisi udara supaya lebih empuk ya, bukan lebih empuk, lebih bisa di-adjust ke empukannya. Dan udah gitu jangan begitu aja. Jadi kasur decubitus ini harus ditutupin lagi dengan spray atau alas yang menyerap keringat. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah gaya tidurnya masing-masing orang. Jadi ada orang yang tidurnya itu bergerak-gerak, nggak cocok pakai kasur yang memory foam, karena memory foam ini dia waktu kita berbaring akan membentuk cetakan. Kalau bergerak-gerak itu nanti mengganjal gerakannya, akibatnya terganggu malah tidurnya si orang itu, atau malah nggak bisa bergerak-gerak, jadi nggak nyaman tidurnya. Terus kalau tidurnya nggak sendirian, tidur berdua, sebaiknya jangan pilih springnya itu yang nyambung satu dengan lain. Pilih stringnya yang individual, terus dibungkus dengan bahan yang supaya si pernya itu nggak keras, nyucuk-nyucuk waktu kita tidur. Kenapa perlu yang individual? Supaya waktu pasangan kita, teman tidur kita itu bergerak-gerak, pernya kita itu nggak ikut gerak-gerak, nggak ikut terganggu. Kalaupun misalnya nggak seperti itu, karena biasanya yang individual spring itu kan mahal, beli aja kasurnya terpisah. Jadi nih misalnya tempat tidurnya itu ukurannya king bed, king size, tapi ditaruhin dua kasur terpisah. Yang satu cocok untuk si orang A, yang satunya cocok untuk si orang B. Itu untuk ngakalinnya ya. Udah gitu perhatikan pemilihan kasur, sesuaikan dengan lingkungan tempat tinggal kita, tempat kasur kita itu berada. Pada daerah yang panas, ya sebaiknya pilih materialnya itu yang menyerap panas, supaya waktu kita tidur nggak sampai keringetan. Tapi kalau misalnya kita tidurnya di daerah yang dingin atau pakai AC, ya mungkin bisa pakai bahan-bahan yang sintetik, nggak masalah. Kalau misalnya kita alergi terhadap lateks, ya jangan pilih kasurnya bahan lateks, nanti alergi kumat. Terus kalau kita alergi bulu binatang, jangan pilih kasur yang bulu angsa, kayak gitulah istilahnya. Sesuaikan dengan kondisi masing-masing orang. Dan yang penting lagi, masalah duit. Kasur yang baik adalah kasur yang affordable, yang bisa kita jangkau secara finansial. Jangan kita, pilih kasur yang begini, harganya 20 juta, harganya 50 juta, nggak kebeli. Ya nggak baik juga lah buat kita. Nah, ada juga orang yang tidur dengan ayunan ya, hammock. Secara tradisional, hammock ini banyak dipakai sih sebenarnya, dan juga sering dipakai untuk bayi-bayi kecil. Cuma sayangnya belum ada penelitian yang bagus, kualitasnya yang berskala besar dan jangka panjang yang reproducible mengenai efek tidur menggunakan hammock atau tidur dengan gantungan ayunan ini pada orang dewasa. Jadi saya nggak bisa terlalu banyak memberikan saran ya mengenai ini. Menurut saya, jadi ini teori doang ya, nggak ada dasar penelitiannya. Tapi menurut saya itu hammock bisa dipertimbangkan sebagai salah satu pilihan untuk orang alas tidur yang baik. Karena dia itu sifatnya fleksibel, mengikuti lekuk tubuh dengan baik, tapi juga firm, nggak ngompos tidurnya kalau pakai hammock. Cuma mungkin caranya, jadi kalau tidur itu jangan dia membujur searah dengan arahnya si hammock, itu akan cenderung melengkung memang. Jadi kita harus tidurnya melintang. Jadi kalau pakai tidur hammocknya melintang, itu berarti kita butuh ruang yang lebih besar ya. Untuk keamanannya, pada penggunaan hammock, sebaiknya jangan digantung terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya amit-amit itu gantungannya jatuh, gebluk, dia nggak
sakit jatuhnya. Ya gantung kira-kira setinggi 30 cm lah ya dari lantai atau kurang lah. Pokoknya asal gantung aja. Udah gitu ya pastikan gantungannya itu aman, jangan gampang copot, gampang jatuh. Pada penelitian skala kecil pada orang dewasa, hammock ini ternyata memberikan manfaat yang baik untuk tidur. Jadi mereka yang tidur di hammock dibandingkan tidur di atas kasur yang baik, itu terbukti lebih cepat jatuh dalam tidur yang lelap, rapid eye movement, REM sleep ya. Dan mereka bisa REM sleep-nya itu lebih panjang jangkanya. Nah, sedangkan kalau untuk postur tubuh segala macam itu relatively sama dengan kasur yang baik lah. Jadi menjanjikan manfaatnya, cuma memang perlu penelitian lebih lanjut. Sedangkan pada bayi-bayi manfaatnya bagus kok untuk tidur di hammock ini. Selama aman ya. Terus bagaimana dengan kasur air? Kasur air ini di Indonesia kurang populer karena kesatu mahal, kedua butuh maintenance karena itu bisa bocor gitu airnya. Jadi ribet. Jadi kalau menurut saya sih nggak disarankan ya. Lagian manfaatnya juga kurang terlalu ini kok. Karena kasur air itu biasanya dia kurang firm, dia ngelempos. Itu cenderung untuk happy-happyan aja lah. Yang mungkin di Indonesia lebih bisa dipakai itu adalah kasur isinya udara. Itu sama seperti kasur Decubitus, cuma kalau untuk kasur isi udara ini umumnya lebih susah untuk di-adjust ya. Kan kalau kasur Decubitus itu ada motornya, ada pompanya, dan kita bisa atur itu mau tekanannya seberapa banyak. Kalau kasur yang pompa biasa, yang udara biasa, itu ya kita kira-kira sendiri. Kalau kita mau dia kasurnya kenceng, firm gitu ya, banyakin udaranya. Kalau kita mau yang lebih akomodatif, lebih empuk, ya kurangin udaranya. Kita adjust sendiri kira-kira. Dan itu paling kalau mau beli yang kualitasnya bagus, supaya nggak gampang bocor. Saya pribadi pernah pakai kasur pompa, kasur udara, karena waktu itu kan saya ngekos pindah-pindah, dan tempat kosnya itu nggak sediakan kasur, jadi saya nggak mau beli matras, karena biar saya bisa bawa-bawa kan, saya beli kasur itu, dan lumayan, kualitas tidur saya lumayan bagus, karena ya itu, karena saya bisa adjust ini kasurnya, saya letakkan di atas lantai, saya bisa atur seberapa kenceng, seberapa empuknya saya mau, cuma mungkin kekurangannya karena itu kasurnya dari plastik ya, jadi bikin keringetan. Waktu itu saya lapisin lagi dengan kasur yang itu ya, yang tipis, yang cotton itu. Terus saya pakein spray lagi, jadi supaya nggak keringetan. Kelebihan dari kasur udara ini yang dipompa, dia itu higienis, gampang dibersihkan, dan anti kutu kasur. Jadi kutu itu nggak bisa ngumpet di kasur yang plastik ini. Kelebihannya lagi, biasanya kasur yang udara ini, yang dipompa ini relatif murah ya, dibandingkan dengan spring bed kayak gitu-gitu. Cuma kekurangannya ya gampang bocor, nggak bisa dipakai terus-menerus. Jadi begitu ya, pemilihan kasur itu sangat beragam, tergantung dari masing-masing orang, tergantung berbagai variabel yang mempengaruhinya. Jadi sifatnya sangat personal. Cara terbaik tetap dengan mencoba. Kalau nggak bisa coba, ya udah dikira-kira aja dengan hal-hal yang tadi sudah saya sharingkan. Semoga info yang saya bagikan bermanfaat dan jadi berkat buat sobat sehat sekalian. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam sehat selalu.